Untuk Anda yang pelihara burung, pasti sudah tidak asing dengan ulat bertubuh kuning kecoklatan yang mengkilap serta bergerak lincah. Apalagi jika bukan ulat Hongkong. Biasanya, ulat ini dijadikan pakan untuk burung, ikan, ayam, dan banyak hewan lainnya. Pada tayangan kali ini, kita akan membahas seputar budidaya ulat Hongkong bersama PT Sugeng Jaya Farm. Penasaran seperti apa? Mari kita simak. Tenebrio molitor atau ulat Hongkong dapat dengan mudah kita temui pada penjual pakan hewan. Tapi bagaimana jika kita melakukan budidayanya sendiri? Untuk budidaya ulat Hongkong, kita perlu mempersiapkan lokasi ternak, rak budidaya, kotak budidaya, ulat Hongkong bibitan, dan pakan. Perawatan ulat Hongkong bisa dikatakan lebih mudah, bisa juga dikatakan lebih rumit dari hewan ternak lainnya. Tapi, seperti apa sih tingkat kesulitan dalam budidaya ulat Hongkong? Untuk tingkat kesulitan dalam budidaya ulat Hongkong ini tidak jauh beda dengan kita membudidayakan hewan-hewan ternak lain ataupun serangga-serangga lain seperti jangkrik dan ulat Jerman gitu ya. Yang pasti untuk budidaya ulat Hongkong ini kita perlu tingkat ketelitian, keuletan sama kesabaran. Untuk ulat Hongkong ini sendiri ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti suhu dan kelembaban dalam lingkungan itu sendiri. Karena apabila tidak ditunjang dengan lingkungan yang baik, maka produksinya juga tidak akan optimal. Dan untuk suhu yang optimal untuk ulat Hongkong itu adalah di angka 27 derajat Celcius dengan kelembaban minimal 20% dan maksimal 90%. Untuk pakannya, kita bisa memberikan pollard atau dedak gandum sebagai pakan utama. Sedangkan limbah seperti kulit ubi, limbah sayur, dan buah-buahan untuk pakan tambahan. Selain itu, ulat Hongkong di PT Sugeng Jaya Farm juga diberikan pakan booster yang diformulasi dan diransum sendiri. Booster ini diberikan tidak untuk semua ulat, tapi hanya untuk ulat yang akan berubah menjadi pupa. Pada pemberian pakan booster tidak ada takarannya, tapi kita perlu memastikan booster di dalam kotak budidaya sudah kembali diisi sebelum habis. Sedangkan untuk ulat Hongkong yang sedang dalam proses budidaya, pemberian pakannya dapat menyesuaikan dengan usia ulat. Bisa 1 atau 2 hari sekali dengan takaran per 1 kg ulat hidup sebanyak 300 gram pakan dalam bahan kering. Selain pakan, ulat Hongkong juga memerlukan tempat hidup yang bersih. Hal ini penting untuk memastikan ulat Hongkong bisa hidup dengan nyaman serta terbebas dari hama. Secara umum, pembersihan kandang bisa kita lakukan setiap hari, karena kotoran dalam kandang bisa menjadi hama yang dapat menyerang ulat. Sedangkan untuk pembersihan kotorannya bisa dilakukan setiap 1 minggu sekali. Tidak sekedar memenuhi kebutuhan sendiri, budidaya ulat Hongkong juga bisa menjadi bisnis yang cukup menjanjikan. Seperti PT Sugeng Jaya Farm, yang sudah menjalani bisnis ini sejak tahun 2016. Kebutuhan dari ulat Hongkong ini sendiri di wilayah Jabodetabek sendiri itu mencapai 80 ton per bulannya. Dan untuk farm kita sendiri hanya mampu mensuplai tidak lebih dari 1% dari angka tersebut. Maka bisa dikatakan sebenarnya peluang pasar kita masih sangat terbuka. Dan juga ditunjang dengan, karena ulat Hongkong ini adalah pangsa pasarnya adalah penghobis, jadi harganya cukup fantastis, bisa dikatakan seperti itu. Sama seperti insek jenis lainnya, ulat Hongkong juga memiliki siklus yang berputar. Berawal dari larva yang tumbuh menjadi ulat dewasa dalam waktu 70-90 hari. Kemudian, ulat dewasa akan berubah menjadi pupa atau kepompong, yang nantinya akan berubah menjadi kumbang dengan proses metamorfosis selama 7-10 hari. Kumbang inilah yang menghasilkan telur, kemudian telur akan menjadi ulat muda yang nantinya tumbuh menjadi ulat komersil. Tidak hanya budidaya ulat Hongkong, PT Sugeng Jaya Farm juga mengeluarkan beberapa produk pakan kering seperti ulat Hongkong, ulat Jerman, dan jangkrik.
Perawatan dan pemeliharaannya cukup mudah. Jadi, bagaimana? Tertarikkah Anda untuk budidaya ulat Hongkong? Apapun budidayanya, pastikan kita menjalani dengan sepenuh hati agar mencapai hasil terbaik. Sobat, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share tayangan kami lainnya di YouTube IPB TV.